Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi ini Mas Bro akan memberikan berbagai banyak info yang menarik, terutama koin CRO, Polygon, PP, Cardano, dan cari koin-koin yang bagus-bagus yang belum terbang tinggi. Dan nanti akan all season diperkirakan di bulan depan, dan sudah saya sampaikan video semalam dengan adanya real pemangkasan suku bunga di bulan depan, FOMC meeting tanggal 16 sampai 17 September, dan juga stimulus Cina ini menjadikan katalis likuiditas masuk dana segar yang luar biasa di bulan depan. Positif, mudah-mudahan kita cuan semua di koin-koin yang kita holding. Dan udah saya sampaikan, jangan pernah ngiri dengan koin-koin yang lain yang sudah terbang, kemudian koin kalian CL pindah koin yang lagi terbang, kalian akan sangkut di koin yang sudah terbang. Pada dasarnya di altcoin season nanti akan naik semua, tinggal nunggu giliran saja. Dan ketika yang sudah terbang di TP, alihkan koin yang belum terbang. Kalau sudah terbang kalian kejar, bahaya, rawan untuk sangkut. Ya, kita akan bahas di sini. Polygon sangat menarik, ada news yang bagus. Mohon maaf ya, sama agak kesiangan semalam, hampir sampai pagi ya. Saya yakin tahun ini akan bull run besar-besaran. Tidak ada orang hebat di dalam kripto, semua hanya analisis. Mau cari guru yang paling sakti itu nggak ada. Guru yang paling sakti adalah badan sendiri, riset sendiri. Semua dalam dunia kripto berisiko tinggi. Tetap saya ingatkan, risiko masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kemarin saya bahas CRO ini, mudah-mudahan Trump ini nggak ngibul kayak yang sudah terbang, karena ada dari Trump Media mengusulkan untuk di ETF-kan. Tapi masalah itu terkait ETF disetujui atau enggak kan kita belum jelas, karena juga bukan satu koin CRO saja, ada Cardano, ada Avalan, macam-macam banyak koin yang diusulkan di ETF-kan, tapi kan belum tentu disetujui, nanti bisa bubble ETF. CRO juga kemarin saya bilang 67, antara 6.700 itu resisten, kemudian resisten keduanya di 8.900, baru ATA baru. Ternyata belum sampai resisten yang pertama, yang untuk candle di daily-nya ini sudah mulai tekanan jual, sudah mulai melemah. Biasanya akan bergeser di koin lain. Setiap all season itu akan bergantian, bukan hanya satu koin aja yang terbang gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, langsung saja saya akan bahas mengenai apa yang terjadi pada Polygon, nanti PP terakhir. Polygon ini sudah mulai bergerak naik ke atas, salah satu layer 2-nya daripada ETH, tapi yang tertua. Ya, ada ARB, ada OP, ada SUI, ada yang lain-lain banyak, tapi ini yang tertua dan harganya yang masih sangat tertinggal. Dengan begitu banyaknya proyek, saya akan pilih POL. Ya, itu pandangan saya, terserah kalian mau pilih yang mana. USDTO dan XAUTO resmi hadir di jaringan Polygon. Era baru stablecoin kripto dimulai. Ini stablecoin kripto udah mulai banyak bubble ya. Ekosistem cryptocurrency kembali mencatat tonggak baru dengan hadirnya USDTO dan XAUTO versi omnichain dari stable coin Tether USDT ya, dan emas digital XAUT. Keduanya resmi diluncurkan di jaringan Polygon, solusi layer 2 Ethereum yang semakin populer di dunia kripto.
Langkah ini dipandang sebagai terobosan penting yang memperkuat infrastruktur stablecoin lintas jaringan, terutama untuk mendukung pembayaran digital, decentralized finance, DeFi ya, hingga adopsi aset dunia nyata, real world asset ataupun RWA. Apa itu USDTO dan XAUTO? Kita bahas di sini. Ini kita lihat sendiri di sini. Bisa kalian lihat projectnya untuk Polygon, nggak bisa diragukan. USDTO adalah stablecoin omnichain berbasis dolar yang memungkinkan likuiditas stabil antar blockchain melalui teknologi omnichain fungible token OVT milik layer 0. Berbeda dengan USD biasa yang langsung didukung oleh kas atau aset setara kas USDTO dicetak dengan cara menyetor USDT ke kontrak khusus di jaringan Ethereum. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat mengakses USDT di berbagai jaringan blockchain dengan lebih fleksibel. Sementara itu, XAUTO adalah versi omnichain dari Tether Gold. XAUT stablecoin yang nilainya dipatok pada harga emas. XAUTO memberi kemudahan bagi pengguna untuk mengakses likuiditas berbasis emas di beberapa jaringan sekaligus. Polygon menjadi blockchain ketiga yang mendukung XAUTO setelah sebelumnya hadir di Ton dan Hyperliquid ya. Penuh dengan project. Polygon jadi rumah baru stablecoin omnichain. Ini mantap kawan. Polygon dipilih sebagai rumah baru bagi USDTO dan XAUTO karena ekosistemnya yang berkembang pesat. Menurut pernyataan salah satu pendiri USDTO, Polygon kini memiliki lebih dari 6 juta dompet aktif dan likuiditas USDT di atas US 1 miliar. Ya gila, 1 miliar dolar ataupun 16,3 triliun. Infrastruktur Polygon yang terus ditingkatkan seperti X-Layer dan Bilai Harvok menjadikan jaringan ideal untuk menyediakan likuiditas omnichain bagi dunia kripto. Bla 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 bla. Pokoknya banyak sekali. Ini pilihan koin saya yang di sini ada berbasis DeFi, RWA, kemudian investornya ada si Eric Katram. Ini salah satu investor Polygon baru ya, ini di Filipina. Senator BAM ya, Senator BAM Aquino mengusulkan untuk mencatat anggaran nasional pada blockchain menggunakan Polygon. Ini orangnya ini nih. Jadi banyak investor besar di Polygon dan harganya masih murah, market cap-nya masih kecil, maka saya pilih di Polygon. Ini salah satu juga, ini akan kayak gini kawan, mudah-mudahan akan pump seperti ini ke depan. Saya yakin Polygon akan mencapai 10.000 lebih lah di akhir tahun, lengkap ya. Kalau ini di sini ada Eric Trump ya, di sini ini Eric Trump, salah satu investor besar. Ini memang juaranya NFT ya, NFT ini bosnya ini ya, dan dia investor terbesar di Polygon. Eric Trump, anaknya Trump. Kita bahas di sini. Trump anaknya si Katram ini semakin yakin bertaruh pada pasar prediksi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Donald Trump ini 179 Capital telah melakukan investasi puluhan juta dolar di Polymarket, sebuah plafon prediksi berbasis blockchain yang kini
dinilai di atas 1 miliar dolar. Pada saat yang sama, Trump secara resmi anaknya bergabung dengan Dewan Penasehat Polymarket, menandai keterlibatan fitur politik lainnya dalam pasar prediksi kripto. Ini sangat menarik. Pokoknya kita akan holding sampai akhir tahun. Ya, pokoknya mudah-mudahan pada sorak-sorak bergembira ini kayak gini nih kelakuannya ini. Ini bos-bos Polygon ini. Wah, jangan ikut gemblung kayak ini. Daripada demo kan mendingan begini ya. Kalau demo semalam aparat harusnya nggak usah ngejar-ngejar pendemo, ya nggak ada demo ya, nggak ada ribut kan. Kalau harusnya aparat sediakan dapur umum, tenda, kasih makanan-makanan, kasih bakso-bakso, kasih duit disebar, ya mereka nggak jadi demo, gendurian di situ. Kalau ribut itu kan karena demo sih asal damai nggak apa-apa, ribut itu kan karena saling serang menyerang. Kalau salah satu nggak menyerang, ngasihkan bakso, ngasih uang jajan, dapur umum, nggak usah pakai apa-apa, itu yang mungkin nggak ada ribut kawan. Pandangan saja sambil ketawa ya. Kita akan masuk ke bagian PP. PP adalah koin yang terbaik di meme coin menurut Mas Bro. Nanti ada bagiannya tersendiri. Investor terbanyak, market cap-nya paling gede, rankingnya paling papan atas. Inilah dari tahun 2013 sampai sekarang hanya satu muncul meme coin setelah Shiba dan Doge yang terkuat adalah ada di PP. Akan bermasa panjang. Banyak yang menjuluki bahwa PP ini adalah BTC-nya meme coin. Ini sangat menarik. Dan Satwe di 70, sekian triliun dengan holdernya yang hampir setengah juta holder. Saya yakin nanti akan sampai 1 juta holder. 1 rupiah mudah-mudahan akan lewat. Kita dapat melihat PP telah bergerak naik dan turun dalam pola segitiga jangka panjang dan pita Bollinger Band menyempit. Pola suatu saat ini harus pecah seperti pegas yang tertekan. Bullish hijau dalam skenario ini. PP telah menyelesaikan gelombang minor I dari 3 dan sekarang akan memulai gelombang I3. Dari 3 gelombang berikutnya akan bergerak cepat dan kemungkinan besar akan membawa PP ke level tertinggi sepanjang masa. Saya yakin melihat skenario di mana ini akan meluncurkan koin 10 kali lipat dari sini dan mencapai kapitalisasi pasar 42 juta dolar. Ini mantap ini. Mantap ya. Akan seperti ini kawan. Wow, 10 kali lipat dari sekarang. Mudah-mudahan akan terjadi ya, karena ini koin terseleksi alam. Saya yakin kita akan cuan bersama di PP dan siklusnya setiap 4 tahun sekali ada sejarah meme coin yang akan menjadikan orang jadi kaya raya. Mudah-mudahan akan terjadi pada ini PP. Wah, sang raja PP. Mudah-mudahan akan pam. Pokoknya info-info dari PP. Kita mau ngomong apa, orang mau bilang apa, yang penting PP ini adalah dengan data fundamental yang tidak bisa kita ragukan ataupun dimanipulasi. Top CMC di situ kelihatan dari ranking, dari investor, dari holdernya. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tinggal tunggu pam saja, tunggu giliran. Mudah-mudahan bulan depan pangkas suku bunga dan adanya stimulus dari Cina sekitar 2, sekian triliun dolar ini akan mengguncang market menjadi pam. Oke, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan di sini tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian dalam dunia kripto berisiko tinggi.
bisa kaya mendadak ataupun ancur-ancuran mendadak. Mas bro, mohon maaf, manusia biasa seperti Anda tentunya gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Oke, salam dari Tegal Mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.